kabarnya hari ini? Harapan Ibu, anak-anak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini kita bertemu lagi dalam proses belajar mengajar. Walaupun masih daring, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya tetap semangat, tetap sukacita. Baik. Sebelum kita belajar, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Baik. Materi kita hari ini adalah
Roh Kudus penopang hidup orang beriman, dengan tujuan semua anak-anak ibu dapat memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Baik, hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Pertanyaan pertama, siapakah Roh Kudus? Nah, Roh Kudus di sini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita harus percaya bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah Tritunggal. Pribadi yang pertama dari Allah Tritunggal adalah Allah Bapa. Pribadi yang kedua adalah Allah Anak, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Dan itulah yang kita pelajari pada hari ini. Nah, anak ibu semuanya, silakan buka bukunya tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Nah, setiap orang Kristen hidup bersama dengan Roh Kudus. Secara resminya kita tahu bahwa ketika seseorang dibaptis, ketika seorang pendeta membaptis seseorang di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pada saat itulah Roh Kudus menyertai kehidupan orang itu. Nah, dengan demikian kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita harus menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus sehingga kita boleh berjalan di dalam ketaatan, sehingga kita boleh mampu melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Kita tidak boleh menghilangkan perannya di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Dikatakan di sana, buka Alkitabnya ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, bahwa kita juga harus selalu membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk diisi oleh kuasa Roh Kudus. Kita harus peka kepada suara Roh Kudus, karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu membimbing kita ke jalan yang benar, membimbing kita kepada kehendak Allah, sekaligus juga menegur kita, mengingatkan kita ketika kita sudah menyimpang dari jalannya Allah. Baik, mari kita melihat bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya,
ditinggikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Dan tampaklah pada mereka tidak api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, di sini kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah, di mana Roh Kudus yang menyertai manusia sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi, mari kita lebih lagi menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita meminta kuasa Roh Kudus untuk terus membimbing kita, mengajari kita untuk melakukan kehendak Allah. Nah, anak-anak ibu semuanya, setiap gereja memiliki perbedaan pemahaman terhadap Roh Kudus. Nah, pemahaman yang berbeda-beda ini melingkupi tentang nubuatan-nubuatan dan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang peranan Roh Kudus
dalam kehidupan orang percaya. Baik, pemahaman gereja-gereja terhadap Roh Kudus itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada beberapa gereja yang menekankan kepada peranan Roh Kudus dalam penyembuhan, dalam bernubuat, dan karunia-karunia yang lain. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, pelajaran hari ini kita sudahi, di mana kita paham bahwa Roh Kudus yang ada sampai hari ini adalah wujud kehadiran Allah di dalam menyertai manusia, khususnya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu tetap semangat, tetap bersukacita. Walaupun keadaan kita masih belum begitu normal, tapi ibu harap kita selalu bersukacita. Sebagaimana lagu sekolah minggu yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Nah, oleh sebab itu, mari kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita harus tetap bersukacita. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Engkau mengajari kami bahwa Roh Kudus mulai yang membimbing kami sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, mampukan kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap berjalan di jalan-Mu ya Tuhan, sehingga pada waktu yang terindah yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh bersukacita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus